Kami kelompok 3 dari kelas 12 IPA 4 ingin membuat video tentang sintetis protein. Sebelum membuat video, alangkah baiknya memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey, absen 14. Nama saya Muhammad Ilhusriwanto, absen 22. Nama saya Gergansa, absen 36. Nama saya Ismailda, absen 12. Nama saya Iftania Mondani Said, absen 10. Nama saya Trisa Dewi, absen 34. Nama saya Fatna Maura, absen 18. Nama saya Soraya Anita, absen 32. Nama saya Melinda Sausan, absen 19. Transkripsi merupakan pencetakan kode gen atau DNA sense menjadi kode messenger RNA atau RNA duta dengan bantuan enzim polimerase dan helikase di nukleus. Pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim helikase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA dan disusul oleh enzim polimerase dengan membawa RNA duta. Setelah ikatan helix DNA terlepas, maka RNA duta dan antisense berikatan. Di sini DNA antisense mentranskripsikan kodon gen pada RNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, sense dan antisense kembali berikatan. Inilah proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino oleh RNA transfer di ribosom. Setelah RNA duta ada di ribosom, subunit ribosom kecil menempel pada RNA duta, dan subunit ribosom besar datang beserta sesi aktif yaitu EPA. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin atau biasa disebut dengan kodon star. Setelah kodon AUG dan antikodon UAC berikatan, asam amino metionin terlepas. AUG dan UAC ikut terlepas. Lalu berikatannya kodon UGG dan antikodon ACC. Asam amino yang dihasilkan adalah triptofan. Setelah kodon UGG dan antikodon ACC berikatan, asam amino triptofan terlepas. Kodon UGG dan antikodon ACC ikut terlepas. Selanjutnya kodon UGC dan antikodon ACG. Asam amino yang dihasilkan adalah cystein. Setelah kodon UGC dan antikodon ACG berikatan, asam amino cystein terlepas. Kodon UGC dan antikodon ACG pun terlepas. Lalu berikatannya kodon AAA dan antikodon UUU. Asam amino yang dihasilkan adalah lisin. Setelah kodon AAA dan antikodon UUU berikatan, asam amino lisin terlepas. Kodon AAA dan antikodon UUU juga terlepas. Lalu berikatannya kodon CCU dan antikodon GGA. Asam amino yang dihasilkan adalah prolin. Setelah kodon CCU dan antikodon GGA berikatan, asam amino prolin terlepas. Kodon CCU dan antikodon GGA pun ikut terlepas. Lalu berikatannya kodon CAU dan antikodon GUA. Asam amino yang dihasilkan adalah histidin. Setelah kodon CAU dan antikodon GUA berikatan, asam amino histidin terlepas. Kemudian kodon CAU dan antikodon GUA pun terlepas. Lalu berikatannya kodon AAG dan antikodon UUC. Asam amino yang dihasilkan adalah lisin. Setelah kodon AAG dan antikodon UUC berikatan, asam amino lisin terlepas. Kemudian kodon AAG dan antikodon UUC pun ikut terlepas. Lalu berikatannya kodon UAA dan antikodon AUU menghasilkan kodon stop. Setelah kodon UAA dan antikodon AUU berikatan, kodon UAA dan antikodon AUU terlepas. Kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai dan asam amino yang dihasilkan adalah triptofan, cystein,
histidin, dan lisin. Kesimpulannya, yang pertama, sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang dalam prosesnya melibatkan sintesis RNA karena pengaruh DNA. Yang kedua, sintesis protein meliputi 2 tahap, yakni yang pertama, skripsi adalah proses pembentukan kodon mRNA dari DNA sense. Yang kedua, translasi, yaitu proses penerjemahan asam amino dari kodon mRNA. Yang ketiga, transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau penghentian sintesis yang ditandai dengan munculnya kodon stop. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.